birahmatihi, akan tetapi dengan rahmat Allah orang bisa masuk ke dalam syurga. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat, engkau juga begitu ya Rasulullah? Kala kata Nabi, wala ana, saya juga sama, enggak bakalan saya masuk surga dengan amal saya yang banyak, kata Rasulullah. Tapi tetap semuanya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat aku untuk alam semesta. Jadi orang kalau masuk surga jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Orang mau masuk surga jangan jauh-jauh dari ahli bait Rasulullah. Orang mau masuk surga jangan jauh-jauh daripada orang-orang saleh yang dia dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah. Dan orang yang mau masuk surga, Allah Subhanahu wa ta'ala kudu punya cinta yang sesungguhnya kepada Allah dan Rasulullah dan orang-orang saleh. Nggak ada. Kalau nggak ada Rasulullah nggak bakalan bisa kita masuk surga. Jangankan kita, nabi-nabi Rasul yang 124.000 kelak, nanti di hari kiamat kelak mereka semuanya mereka minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Itu nabi, itu Rasul, para wali, semuanya mereka punya besar himmah. Punya besar himmah, cita-cita yang besar mereka apa? Himmah mereka kelak di hari kiamat dapat syafaat Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Nabi bukan, wali bukan. Kok kita nggak punya himmah, cita-cita yang besar untuk dapat pertolongan Rasulullah? Salah. Tapi bagaimana kita ditolong oleh Rasulullah kalau kita di dunianya abai sama Allah, abai sama Rasulullah, abai sama syariatnya, abai dengan agamanya, abai dengan ahli baitnya, abai dengan orang-orang yang menjadi pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada nasab, ada hasab. Nasabnya ahli bait, hasabnya ada al ulama'u warasatul anbiya. Keturunan nabi, pewaris nabi, jalur ilmu adalah para ulama. Setiap ilmu nur, kata Imam Syafi'i, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah, agama Allah, ilmu agama Allah adalah nurnya Allah. Dan nurnya Allah tidak akan menunjukkan orang yang bermaksiat atau membangkang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ngaji berarti dapat nur. Ya, orang ngaji dapat nur. Karena yang disebut ahli ilmu dua. Ahli ilmu dua. Apa? Al-alim wal muta'alim. Al-alim wal muta'alim. Ahli ilmu yang ngajar, yang belajar. Guru dengan murid namanya ahli ilmu. Jadi bu, yang disebut ahli ilmu itu bukan cuma guru saja. Bagaimana guru tadi saya katakan, kalau guru ngaji dewek, coba saya begini dewek pakai mie. Apa katanya? Udah lama jelasin itu nah. Bukan, karena ada saudara-saudara saya jadi ketutup gila saya. Maka saya ditutup kegilaan saya oleh saudara-saudara, makanya bersyukur kepada Allah. Tuh, bersyukur kepada Allah. Masa saya ditutupin gila sama saudara, saya nggak bersyukur? Tuh, makanya ngopi baik, ngopi aja. Bawa badan aja, bawa badan. Karena kalau saya gila, ya Allah punya duit 1 juta juga digantung gila, 1 miliar gila. Begini mah kan nggak ada yang ngetahuan kalau punya duit enggaknya. Nggak ada yang tahuan. Semuanya nggak ada yang ngetahuan, semuanya saling menghijab. Saling menghijab, ya. Ini kita syukur kepada Allah. Maka alhamdulillah kita punya saudara, punya teman ya, dikasih komunitas nih, circle lingkaran kita nih orang yang masih mau ngaji ya, alhamdulillah. Yang disebut ahli ilmu, kalau yang mustami dengan muhib tuh, pendengar dengan pecinta, ini tidak masuk ke dalam kategori ahli ilmu yang pertama. Ini mah menjadi apa? Atba tuh pengikutnya. Bagaimana dia mencintai ulama kalau nggak ada yang ngaji, nggak ada yang belajar? Bagaimana dia mendengarkan ilmu, nggak ada yang ngajar, nggak ada yang belajar? Karena ada yang ngajar, ada yang belajar, ada al-alim wal muta'alim, ada guru sama murid. Orang jadi ketarik, jadi mustami pendengar. Orang ketarik menjadi muhib, jadi pecinta. Alhamdulillah kita ketarik sama orang tua kita, guru-guru kita, leluhur kita ya. Mereka dulu ngaji sama ajengan siapa, kiai siapa, ustadz siapa, habib siapa. Alhamdulillah mantul tuh ke kita, mantul padahal